Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idzni wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, di tempat yang istimewa ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum singkat tentang jangan pernah abaikan peran orang lain. Untuk mengawali kultum pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dimana kisah ini membahas tentang bagaimana begitu pentingnya peran orang lain dalam kehidupan kita. Al-Kisah, ada dua orang lelaki yang selamat dari tragedi kapal karam, yakni kapal yang tenggelam dikarenakan terjadinya kebocoran pada bagian badan kapal. Bagaimanakah nasib kedua lelaki tersebut? Akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi akan penghuninya. Mereka hanya memiliki satu cara untuk bertahan hidup, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situasi kondisi yang mereka alami itu, mereka sepakat untuk tinggal terpisah di dua sisi pulau dan masing-masing akan berdoa untuk kebutuhan mereka sendiri. Lelaki pertama mulai memanjatkan doa agar diberikan makanan. Dan keesokan harinya ia mendapati sebuah pohon buah-buahan yang tumbuh di dekat tempat tinggalnya. Sementara itu di sisi pulau satunya tempat lelaki kedua tinggal tidak ada perubahan sama sekali. Beberapa hari kemudian lelaki pertama berdoa agar diberikan seorang istri. Dan tidak lama dari doa yang panjatkan itu ada lagi sebuah kapal karam. Dan satu-satunya penumpang yang selamat dari tragedi itu adalah seorang wanita yang juga terdampar di sisi tempat lelaki pertama tinggal. Sedangkan lelaki kedua bagaimana? Meski telah berdoa dan tidak ada merasakan adanya perubahan dalam hidupnya. Begitulah seterusnya, lelaki pertama terus berdoa dan menerima beragam kenikmatan, mulai dari rumah, pakaian, dan makanan. Semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara lelaki kedua tetap tidak mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya lelaki pertama memutuskan untuk berdoa agar diberikan sebuah kapal, agar ia dan istrinya bisa meninggalkan pulau tersebut. Tidak lama kemudian kapal tersebut memang muncul dan siap untuk mengantarkan mereka pergi. Namun ada sebuah rahasia yang belum diketahui oleh lelaki pertama. Dan disinilah timbulnya sebuah pertanyaan, yaitu kenapa selama dia berdoa selalu dikabulkan, dan sedangkan kenapa lelaki kedua ini, yang kedua ini setiap kali berdoa belum segera terkabulkan. Dan ternyata doa yang dipanjatkan oleh laki kedua ini bukanlah doa untuk dirinya sendiri, melainkan doa untuk kebaikan lelaki pertama, yakni agar selama permintaan lelaki pertama selalu dikabulkan. Jamaah salat subuh rahimakumullah, itulah kebanyakan dari kita setelah kita meraih sebuah kesuksesan, kebahagiaan, kita kadang lupa bahwasannya ada peran orang lain yang mungkin tidak pernah kita sangka ternyata sangatlah berperan dalam meraih, dalam kita
meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an untuk berdoa, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk orang lain dan orang-orang terdahulu kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم, yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Hadirin salat subuh rahimakumullah, begitu indah dan dalam makna doa yang kita panjatkan. Jika kita teliti, doa untuk diri sendiri biasanya hanya berisi permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara doa untuk orang lain, terutama bagi mereka yang lebih dahulu beriman, menunjukkan sebuah kedalaman hati yang luar biasa. Dalam doa tersebut, kita juga meminta agar hati kita disatukan dalam kebersihan dan ketulusan, tanpa ada perasaan kedengkian atau iri hati terhadap sesama. Kebersihan hati ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kebaikan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendoakan saudara kita di saat tidak diketahui oleh orang lain, terutama untuk orang yang kita doakan. Lisan orang berdoa untuk saudaranya adalah wasilah agar doa orang tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya dalam kondisi tidak ada orang yang mengetahuinya, kecuali malaikat yang diutus mengatakan kepadanya, dan bagimu apa yang kau minta untuk saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Kehadiran malaikat yang mengaminkan permohonan seseorang sebagaimana permohonan orang tersebut kepada saudaranya mengandung makna lain, bahwa doa tersebut diucapkan kembali kepada diri sendiri. Mendoakan orang lain menunjukkan perhatian kita kepada orang lain. Sikap kepedulian dan empati ini yang dianjurkan oleh Islam. Maka mendoakan orang lain secara tidak langsung menghilangkan perasaan keegoisan dalam diri. Seseorang yang kerap mendoakan orang lain akan lebih dekat dengan realita hidup dan lebih sadar dengan keterbatasan sebagai hambanya. Mereka lebih merasakan syukur yang lebih dalam dari kondisi yang dialami, karena melihat kondisi orang lain yang jauh lebih berat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.